Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepadanya. Meski dilaksanakan secara online, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita percaya Tuhan Yesus hadir dan mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepadanya dengan segenap hati kita. Ibadah Minggu pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah kita pagi hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur kita dapat memasuki bulan yang baru. Hari ini, hari Minggu 1 Agustus 2021, kita memasuki satu rangkaian ibadah Minggu dengan tema integritas. Bagaimana kita murid-murid Kristus, pengikut Kristus dalam kehidupan kita didapati sebagai pelaku firman Tuhan yang setia dalam setiap tindakan, perbuatan, tutur kata, serta sikap, sungguh menyatakan akan karakter Kristus. Kiranya pada hari ini ibadah yang kita lalui sungguh memberkati kita semua dan boleh menjadi satu teladan dalam kehidupan setiap hari. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh datang kepada Tuhan. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau puji Allah kita yang kudus. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Beriaskan
kepada Engkau, Allah kami yang kudus, dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini, memberkati kami, mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan kepada setiap kita kemenangan demi kemenangan atas segala tantangan kehidupan kita. Saudara, karena itu mari kita mau serahkan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Dia akan bertindak, memberikan kemenangan buat setiap kita. Naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita, kemenangan terjadi di sini. Hallelujah.
kasih dalam Tuhan. Sebagai anak Tuhan yang tiap-tiap waktu menerima kemenangan, kemurahan daripada Tuhan. Berkat anugerah Tuhan. Saudaraku, sudahkah kita memiliki hidup sebagaimana Kristus hidup? Sebagai syukur kita kepada Dia. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita sambut isi hati Tuhan, dan kemudian kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupanku. Kita mengangkat sebuah pujian, ku hidup bagimu Tuhan, menyambut firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami hidup untuk meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan kami hari demi hari. Sepanjang bulan Agustus ini, kami akan belajar bagaimana kami memiliki keterpaduan antara apa yang kami percayai, apa yang kami katakan, dan apa yang kami lakukan senantiasa didapati sebagai pelaku firman Tuhan yang setia, sebagai hamba-hamba Kristus yang setia. Berkati setiap kami yang lemah terbatas, Roh Kudus berikan pengertian kepada kami semua. Firman Tuhan yang kami renungkan, kami simpan di dalam hati, dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu jujurkah saya? Jujurkah saya? Di dalam serangkaian kita belajar bagaimana kita hidup sebagai pelaku firman Tuhan yang setia. Kita hidup sebagai pengikut Kristus yang setia. Jemaat kasih Tuhan, Alkisah ada seorang penjual mutiara. Dia berusaha agar mutiaranya ini laku dijual. Dia berpikir bagaimana cara menarik perhatian supaya mereka yang melihat mutiara ini tertarik dan membelinya. Karena itu, kemudian penjual mutiara ini menempatkan mutiara-mutiara itu di sebuah kotak kayu yang berukir sangat indah. Dan kemudian mentaburi kotak itu dengan serbuk supaya harum baunya. Jadi setiap mereka yang datang bukan saja tertarik kepada mutiara, tapi sudah ada tempat di mana menyimpan, yaitu kotak kayu berukir indah yang harum baunya. Dan sungguh karena itu banyak orang yang tertarik membeli mutiara ini. Satu hari ketika sang penjual mutiara ini sedang menata kotak-kotak kayu yang indah itu, datanglah seorang pembeli. Dia melihat, wow, kotaknya indah sekali ukirannya dan juga harum baunya. Maka pembeli ini kemudian memilih satu kotak yang indah, kemudian ditanyakan harganya, dan kemudian dia membayarnya, dan kemudian dibawa pulang kotak kayu berukir indah itu. Sesampai di rumah, sang pembeli kemudian membuka kotak kayu yang berukir sangat indah itu, yang harum itu, dan dia terkejut ketika melihat ada mutiara di dalamnya. Seketika itu juga, sang pembeli kemudian membawa mutiara itu kepada sang penjualnya untuk mengembalikan mutiara itu. Karena dia berpikir sang penjual mutiara ini hanya menjual kotak kayu berukir indah dan harum baunya, tidak menjual mutiara di dalamnya. Jikalau Bapak Ibu Saudara adalah penjual mutiara itu, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita katakan? Apakah kita akan mengatakan, wow, terima kasih Pak, sudah mengembalikan mutiara ini kepada saya? Atau kita akan mengatakan, maaf Pak, saya menjual mutiara. Dan kita sudah sepakat Bapak membayar kotak kayu berukir indah di mana mutiara di dalamnya sudah menjadi hak milik Bapak. Kira-kira sikap apa yang akan kita katakan? Sikap apa yang akan kita tunjukkan kepada pembeli ini? Jemaat kasih Tuhan,
Kita hidup dalam dunia ini, terlebih setiap kita orang-orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus, kita dididik untuk berlaku jujur, bersikap jujur, bertindak jujur, dan tidak menipu serta merugikan orang lain. Dan hari ini kita belajar mengapa kita harus berlaku jujur dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jujur di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan demikian: lurus hati, tidak berbohong di dalam perkataan. Yang kedua, tidak curang dalam tindakan, karena semua yang kita perbuat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan arti yang ketiga adalah tulus dan ikhlas. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudara mengerti. Ingat, siapakah pasangan suami istri dalam Alkitab yang sudah berbohong di hadapan kaki para rasul? Di hadapan para rasul ketika dia memberikan persembahan. Jemaat kasih Tuhan, tentu ingat, siapakah mereka suami istri yang berbohong, yang tidak jujur kepada para rasul? Ya, Ananias dan Safira. Ananias dan Safira tidak jujur di dalam ucapannya, tidak jujur di dalam tindakannya, tidak tulus dalam memberikan persembahan di hadapan para rasul. Alkitab mencatat Ananias dan Safira menjual sebidang tanah, dan sepengetahuan dari istrinya Safira, Ananias menahan sebagian hasil penjualan itu, dan sebagian itu diberikan, dipersembahkan kepada para rasul. Dan di hadapan para rasul mengatakan, inilah hasil penjualan tanah yang sudah laku, dan sekarang aku persembahkan kepada para rasul. Tidak jujur di dalam perkataan, tidak jujur di dalam perbuatan dan tindakan, serta tidak tulus dalam memberikan persembahan. Dan Alkitab mencatat saat itu juga Ananias dan juga istrinya Safira mati, dihukum oleh Tuhan. Apakah ini hukuman yang terlalu keras yang diterima oleh Ananias dan Safira? Oh tidak, Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kebohongan, ketidakjujuran itu adalah masalah yang serius. Seringkali kita beranggapan bahwa bohong itu tidak apa-apa. Bahkan kita mengatakan bohong dikit-dikit tidak apa-apalah. Bukan hal yang serius, tidak membahayakan jiwa kita, tidak merusak jiwa kita, tidak merupakan dosa yang fatal, ketidakjujuran itu. Tapi Alkitab menegaskan kepada kita, Allah memandang serius ketidakjujuran dari setiap anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab mencatat di sana, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Allah mengajarkan kepada kita ketika kita tidak jujur, hati kita dikuasai oleh iblis, dan kita bukan saja mendustai manusia, tetapi kita juga mendustai Tuhan Allah kita. Karena itu bagian firman Tuhan yang kita baca,
Tuhan Yesus mengecam, menegur dengan keras para ahli Taurat dan orang-orang Farisi atas sikap mereka yang tidak jujur. Di depan mata tampak baik dalam perilaku mereka, tetapi di dalam hati mereka dan tindakan mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 23 ayat 25 hingga ke 32, Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Yesus melihat akan kehidupan para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka adalah pengajar hukum Taurat. Tetapi perilaku mereka, tindakan mereka, kalau kita membaca dalam ayat-ayat sebelumnya di sana, mereka mengatakan menelan rumah janda-janda, mengelabuhi mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka menampakkan kepada orang banyak kehidupan yang saleh, mengajar hukum Taurat, memberikan persembahan, mewakili orang-orang Israel, tetapi kehidupan mereka sebenarnya dalam hati mereka mengambil keuntungan dari para janda dan anak-anak yatim piatu. Mereka menghakimi orang-orang yang tidak sepenuhnya menjalankan hukum Taurat. Memberikan kuk yang berat kepada orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dapat melihat akan kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan Allah harapkan di dalam kehidupan orang-orang Israel. Kata munafik di sana menggunakan kata tentang orang-orang yang melakukan sandiwara dengan menggunakan topeng. Jadi yang dilihat adalah topeng, tapi di sebelah dalamnya dikatakan tadi penuh dengan keburukan, kejahatan. Inilah ketidakjujuran dalam kehidupan orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka ingin dilihat baik oleh orang, sehingga nampak apa yang mereka lakukan oleh banyak orang begitu manis. Tetapi sebetulnya dalam hati mereka dan nyata dalam tindakan mereka, mereka tidak punya belas kasihan. Mereka tidak memperjuangkan ketidakadilan di tengah masyarakat bangsa Israel. Karena itu
Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melihat setiap perbuatan tindakan kita di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Paulus di dalam surat kepada jemaat di Korintus mengatakan demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kemudian di dalam perjanjian lama, ayat yang terakhir dari kitab Pengkhotbah mengatakan demikian. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Tuhan itu melihat setiap perbuatan kita, bahkan yang tersembunyi sekalipun di dalam hati kita, motivasi kita dalam bertindak. Tuhan mengetahui. Dan setiap orang di akhir kehidupan kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Bagi kita yang berlaku jahat, bagi kita yang berlaku tidak jujur, akan mendapatkan hukuman. Dan bagi kita yang berlaku dengan jujur, berlaku baik sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, ada upah di dalam kerajaan surga. Jadi jangan memandang remeh, jangan memandang mudah, sepele tentang sikap tidak jujur di dalam kehidupan kita hari demi hari. Dunia seringkali beranggapan demikian kepada kita semua. Kalau kamu jujur, kamu akan rugi. Kalau kamu jujur, kamu akan hancur. Kalau kamu jujur, kamu akan kalah. Tapi sungguh kita boleh diingatkan kembali bahwa setiap tindakan perbuatan kita, baik kepada sesama, tentu di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan upah sesuai dengan apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Kejujuran ada upah di surga. Ketidakjujuran ada hukuman yang ditimpakan kepada kita. Loh, tapi saya akan rugi, saya akan kalah, saya akan hancur. Seorang pelari jarak jauh Kenya bernama Mutai. Dia hanya tinggal beberapa meter saja dari garis finish. Tetapi karena dia bingung melihat tanda garis finish, dia berhenti. Mutai berpikir dia sudah menyelesaikan perlombaan lari yang diikutinya. Kalau kita melihat dalam pertandingan lari atletik, sebelum garis finish ada satu garis juga yang melintang. Beberapa meter sebelum garis finish akhir. Mutai tidak sadar. Dia tidak tahu bahwa dia belum menyelesaikan sampai garis akhir yang hanya beberapa meter saja. Cukup dekat. Dan atlet Spanyol, Ivan Fernandez, yang tepat di belakangnya, melihat bahwa Mutai ini sedang bingung dan mengira sudah sampai garis finish. Maka Ivan ini berteriak agar Mutai tetap terus berlari sampai finish. Tapi Mutai tidak mengerti bahasa Spanyol. Dia masih berdiam diri. Ivan Fernandez kemudian mendorong Mutai untuk
melewati garis finish. Dalam lomba lari itu, Mutai juara 1, Ivan Fernandes juara 2. Sebagian orang mempertanyakan apa yang sudah dilakukan oleh Ivan Fernandes. Kamu punya kesempatan untuk menjadi juara. Karena Mutai sedang bingung. Dia belum sampai garis finish. Tetapi kenapa engkau melewatkan kesempatan itu? Seorang wartawan kemudian bertanya, mengapa engkau melewatkan kesempatan untuk menjadi juara 1? Ivan Fernandes mengatakan demikian. Aku bertanding dan mampu untuk mengalahkan Mutai. Tapi memang hari ini Mutai yang menang. Mutai yang lebih baik daripada saya. Ivan Fernandes menyadari kalau Mutai bertanding dengan sepenuh hati dan dia memahami semua aturan dari lomba lari itu, pastilah dia menjadi seorang juara. Tetapi karena rampu itu tidak jelas, garis finish itu tidak nampak jelas bagi Mutai, dia bingung dan tidak dapat menyelesaikan dengan cepat. Ivan Fernandes sadar, hari itu dia sebetulnya kalah, betul-betul kalah dari Mutai. Ada kesempatan untuk mengalahkan kebingungan dari Mutai. Tapi Ivan Fernandes memilih bersikap jujur. Akhirnya kalah. Dan sebagian orang mencemooh apa yang dilakukan oleh Ivan Fernandes. Tapi kita percaya bahwa apa yang dilakukannya, keputusan yang diambilnya, itu benar karena berlaku jujur. Dan ada upah di surga yang disediakan. Di dalam pandangan dunia, Ivan Fernandes kalah. Tapi di dalam pandangan Tuhan, dia memenangkan atas godaan ketidakjujuran. Setiap hari, kapan saja, di mana saja, dan siapa saja, selalu kita ada dalam godaan untuk tidak berlaku jujur. Jadi kita jangan menganggap remeh, jangan menganggap gampang atas godaan-godaan ketidakjujuran, dan kita selalu mengingat setiap tindakan jujur yang kita lakukan ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan ketidakjujuran yang kita lakukan, Tuhan melihat dan ada hukuman yang dijatuhkan atas diri kita. 2 orang pemuda pulang dari gereja. Mereka naik bis kota dalam perjalanan pulang untuk ke rumah. Di tengah jalan, pemuda yang pertama kemudian sadar, oh iya, tadi Pak Kondektor itu lupa untuk menarik bayaran kepada saya. Saya mau ke depan untuk membayar biaya kita naik bis kota ini. Pemuda kedua mengatakan, "Nggak usahlah, kan sudah lupa kondekturnya, nggak usah kamu bayar. Toh nanti dia juga sudah lupa kok, kamu pulang pun tidak akan ditarik bayaran." Tetapi pemuda
yang pertama ini mengatakan demikian. Itu tidak boleh. Saya tetap mau membayar kepada konduktor itu. Saya percaya kejujuran selalu mendapat balasan. Saya percaya kejujuran selalu mendapat balasan. Maka kemudian pemuda pertama, dia kemudian ke depan membayar biaya naik bis kota kepada konduktor. Dan setelah itu dia kembali ke tempat duduk di samping pemuda yang kedua. Sambil berkata demikian, tuh betul kan? Kejujuran itu selalu mendapat balasan. Setelah saya membayar biaya naik bis kota, Pak Konduktor kasih kembalian lebih 1.000 rupiah kepada saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pemuda pertama ini oke, dia jujur untuk membayar biaya dia naik bis kota. Tetapi ketika kelebihan uang kembalian, dia tidak kembalikan. Bahkan mengatakan, puji Tuhan, dapat kembalian lebih. Godaan ketidakjujuran itu dapat kapan saja kita hadapi. Ketika kita bekerja, ketika kita beribadah, ketika kita belajar, bagaimana kita menggunakan waktu dengan jujur, bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Apakah kita juga menjalankan tugas, tanggung jawab, dan peran kita juga dengan jujur setiap hari? Mari jemaat kasih Tuhan, kita senantiasa di dalam kehidupan kita setiap hari bertanya kepada diri kita sendiri, jujurkah saya ketika saya bekerja? Jujurkah saya ketika saya melayani? Jujurkah saya ketika saya belajar? Jujurkah saya dimanapun saya ada ditempatkan oleh Tuhan? Karena saya rindu, karena kita rindu, kita hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jujur adalah salah satu karakter yang Allah harapkan ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan setiap kita yang berlaku jujur, ada upah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bahkan kelak di surga, setiap kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan perbuatan kita. Jemaat kasih Tuhan, ingatlah senantiasa godaan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Tapi kita mau didapati menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kami. Melalui puji-pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang boleh mengkoreksi diri kami untuk semakin hari semakin setia menjadi pengikut Kristus, meneladani akan setiap
tindakan perilaku Yesus, bahkan perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami kerjakan, kami lakukan dengan serius. Meski dunia ini memandang hina, memandang rendah akan kejujuran. Tapi setiap kami murid Kristus, kami mau berjuang hidup jujur di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Berkati jemaatmu GKM Kenari dan setiap kami yang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Engkau yang mengerti akan setiap pergumulan kami dalam mengikut Yesus. Engkau berikan pertolongan dan hikmat bagi kami semua. Kami berdoa bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh. Sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan kepada kami, bahkan kami yang terpapar oleh virus COVID-19. Tuhan, berikan kesembuhan, pemulihan, kesehatan bagi kami. Bahkan mujizat kesembuhan boleh terjadi bagi kami yang berseru kepada Tuhan. Karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah sembuh. Berikan hati yang gembira, karena hati yang gembira akan menyehatkan tubuh kami. Hari demi hari ada pemulihan yang boleh terjadi. Bagi kami yang berduka, bagi kami yang kesepian, bagi kami yang mengalami kejenuhan di dalam masa pandemi ini, bahkan berbeban berat dampak dari setiap kebijakan yang diambil. Tuhan, Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli dan berikan penghiburan, tuntunan hikmat, kami dapat menjalani hari demi hari dengan kekuatan daripada Tuhan. Berkati semua apa yang kami kerjakan, kami lakukan, sehingga berhasil mencukupi kebutuhan di tengah keluarga kami masing-masing. Bagi anak-anak kami yang sudah memasuki tahun ajaran yang baru, berkati dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan baik secara online ataupun tatap muka. Engkau yang membekali anak-anak kami untuk satu masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk PAUD AKP, mengucap syukur dapat memulai tahun ajaran yang baru, berkati para guru, peserta didik, dan orang tua ada sinergi di dalam setiap proses pembelajaran, semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Berdoa untuk saudara-saudara kami di Margorejo, Engkau yang memberkati, memelihara setiap langkah kehidupan mereka, terus setia kepada Tuhan Yesus di tengah keterbatasan yang dialami. Berkati untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Yusuf Kristanto dalam menggembalakan dan melayani, sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, sungguh Tuhan Engkau yang berbelas kasihan, ampuni segala dosa pelanggaran kami, ketidaktaatan kami akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih di dalam masa-masa pandemi ini, ketidaktaatan kami atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang membawa dampak buruk di tengah masyarakat. Engkau Tuhan ampuni dan tolong kami ada pemulihan yang boleh terjadi. Berikan hikmat bagi pemerintah, aparat keamanan beserta dengan tenaga medis, terus dapat melayani, menjaga, dan menolong masyarakat seluruh rakyat Indonesia ini di dalam menghadapi masa pandemi ini segera dapat terkendali. Berkati untuk program vaksinasi yang dilaksanakan disambut dengan penuh sukacita, dan Tuhan saatnya nanti akan memberikan kekebalan tubuh secara massa di tengah bangsa dan negara kami Indonesia ini, sehingga kami dihapuskan dari masa pandemi ini. Kami akan berikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, kuduskan layakan, untuk memberkati setiap jemaat-Mu dan juga setiap warga yang ada di kota kudus ini, demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Ada satu pesan Tuhan buat setiap kita. Mari kita mau belajar hidup jujur, transparan di hadapan Tuhan. Karena kelak, satu hari kelak Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab untuk semua yang kita lakukan dalam sepanjang kehidupan kita. Mari belajar firman Tuhan, lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini juga saya mengajak setiap kita menaikkan sebuah pujian sebagai lagu tema ibadah kita bulan ini. Sebuah lagu dengan judul Doa Kami. Doa kita untuk bangsa dan negara kita. Doa kami. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sungguh untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan datang. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Atas seluruh bumi. Saya mengundang setiap jemaat bersama-sama kita bangkit berdiri. Sebagai komunitas Mennonite, marilah kita mengingkarkan komitmen kemuridan bersama-sama. Kami bersaksi
bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengingkarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan kita akan terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silahkan duduk saat teduh dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh kita mengucap syukur untuk pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama memasuki bulan yang baru, bulan Agustus 2021. Waktu terasa berjalan dengan cepat di tengah pandemi ini. Sungguh kita mengucap syukur Tuhan peliharakan kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sudah mempersiapkan persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan menyerahkannya langsung kepada majelis atau hamba Tuhan, atau Bapak, Ibu, saudara-saudara dapat mentransfernya ke nomor rekening gereja yang sudah tertera di hadapan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Jangan lupa untuk memberikan pesan kepada majelis setelah melakukan transfer supaya kami dapat memberikan laporan secara lebih tepat dan benar. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah minggu depan, tanggal 8 Agustus 2021, akan diadakan secara online, dan dalam ibadah ini kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan suci. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dapat mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri di rumah masing-masing, atau Bapak, Ibu, saudara-saudara dapat mengambil roti dan anggur yang sudah disediakan oleh majelis mulai hari Kamis pada jam kerja kantor, pukul 9 hingga pukul 4 sore. Senantiasa setiap kita harus menguji diri, memeriksa diri sebelum kita bersama-sama semeja perjamuan dalam perjamuan suci esok dalam ibadah minggu 8 Agustus 2021 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Trofimus. Terima kasih Tuhan, kita masih dalam masa pandemi. Senantiasa kita terus dengan penuh disiplin menjalankan protokol kesehatan, menjaga kesehatan kita, dan juga membatasi
interaksi kita di luar rumah, ketika kita melakukan bagian kita, kita percaya Tuhan Yesus mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita, melindungi kita, dan memberkati kita hari demi hari. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.